Let's go bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba ya explore sejauh mana sih kemampuan drone aerial produk DJI ini. Tipe Mavic Air 2 ya yang saya pakai. Ini coba kita eh, telusuri beberapa bukit ya yang lumayan tinggi. Kita shoot dan kita abadikan betapa keindahan dari pucuknya ujung bukit Teletabis yang terletak di daerah Bondowoso ini. Nah, di situ ada kayak semacam mangkok-mangkoknya gitu ya, Bro. Kita lihat nanti pakai drone aerial ini. Jadi saya terbang seperti ini terinspirasi oleh drone FPV-nya Mas Andrea Ramadan ya, yang memang cukup viral. Kemarin beliau sering membantu saat tragedi musibah Semeru ya. Nah, ini saya coba menggunakan drone non FPV ya, pakai drone aerial tepatnya. Nah, ini nge-shoot di ujung puncaknya salah satu bukit Teletabis mungkin ya. Ternyata tuh bentuknya seperti ini ya, Bro. Ada kayak semacam cengkungan mangkok gitu. Nggak tahu juga ini sejarahnya dulu terbentuk karena apa. Nah, ini yang jelas dengan kontribusi ya drone yang saya pakai ini kita bisa menikmati keindahan alam ini. Jadi ini bukan drone FPV seperti yang dipakai Mas Andrea Ramadan ya, drone rakitan beliau yang memang sudah sangat top banget performanya, tapi setidaknya ya tidak kalah juga lah drone aerial ini yang kita pakai ini ternyata juga sanggup juga untuk jarak-jarak tempuh lumayan jauh dan ketinggiannya maksimal di 500 meter sih. Jadi kalian kalau menggunakan drone aerial untuk long range seperti ini ya, jarak-jarak jauh itu pastikan ketinggiannya jangan lebih dari 500 meter ya, nanti takutnya drone kalian nyangkut. Nah, ini juga kita bisa menyusuri lekuk-lekuk keindahan pucuknya ya, ujungnya Kawah Wurung nih kalau nggak salah. Di sini juga bisa kalian gunakan untuk ground camping. Biasanya kalau weekend atau nanti mungkin yang tahun baru pengen ground camping di sini juga bisa. Di sebelah kiri itu yang seperti ada akses jalan itu, ada fasilitasnya juga di situ. Nah, ini kita coba menyusuri Kawah Wurung ya. Ini jadi lekukan semacam seperti mangkok. Nggak tahu juga ini dulu prosesnya seperti apa. Mungkin dahulu ada cekungan-cekungan kawahnya gitu ya, cuman sekarang memang sudah kering jadi subur tempatnya. Enak juga ternyata drone aerial ini kita gunakan untuk long range seperti FPV ya, cuman bedanya memang tidak bisa selincah seperti drone FPV-nya Mas Andrea Ramadan yang memang didesain bisa freestyle nekak-nekuk secara bebas. Cuman drone aerial ini memang dia ada gimbalnya ya kameranya, jadi memang dia smooth saat drone kita rotate atau rotasi kanan kiri dengan ekstrim, dia tetap kameranya tuh center kayak gini sayangnya. Nah, tapi di DJI Mavic Air 2 ini ternyata modenya bisa dibuat mode FPV, bro. Nanti kapan-kapan kita rubah settingan mode FPV nya, jangan default mode seperti ini, supaya nanti kita bisa merasakan lebih semacam drone race FPV nya yang Mas Andrea Ramadan gunakan ya. Dan tentunya sudah pasti ini nggak bisa dikomparasi ya, karena memang sudah beda tipe. Kalau di DJI Mavic Air 2 ini yang saya gunakan lebih ke tipe drone aerial atau sinematik ya, dan memang kameranya sangat lembut, tidak seperti drone-drone racing atau FPV yang bisa kita gunakan untuk terbang rendah, terbang ekstrim tinggi sampai 1000-1500 meter gitu. Kalau drone aerial seperti DJI ini nggak bisa, karena memang ketinggiannya di lock maksimal di 500 meter, bro. Nah, jadi untuk rute-rute atau objek terbang di bawah 500 seperti bukit-bukit Teletabis ini, alhamdulillah masih terjangkau aman lah drone ini. Ya, setidaknya lumayan ya, masih bisa ngintip-ngintip pucuknya, ujungnya kawah ataupun bukit-bukit savana ya setidaknya. Memang nggak bisa se ekstrim seperti drone-nya Mas Andrea Ramadan yang bisa jelajah sampai ketinggian 1500-1800 meter dari titik home point. Nah, itu memang luar biasa mantap itu. Tapi bolehlah bisa jadi referensi juga nanti kalau saya tertarik untuk beli drone FPV. Sepertinya spesifikasinya drone yang digunakan Mas Andrea Ramadan itu cukup worth it ya, cukup perform banget, cukup proper dia untuk jelajah gunung. Nah, jadi ini yang bisa
hasil dari drone aerial saya ya. Jadi lumayan juga sih, setidaknya bisa memberikan apa ya, hiburan ya buat kalian bagaimana menikmati keindahan beberapa bukit savana yang ada di Kawah Ijen ini menggunakan drone aerial ya. Jadi lumayan lah kita bisa ngintip ujungnya bukit-bukit seperti yang ada di depan ini ya. Memang indah sekali sih. Salah satu memang tujuannya saya beli drone itu ya memang untuk mengeksplor keindahan alam seperti ini ya. Kalau kita menggunakan kamera biasa itu kan angle-nya cuman hanya terbatas di area-area datar, area-area bawah ya. Tapi kalau kita menggunakan drone seperti ini tuh hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh kita itu bisa dijangkau oleh drone kita. Nah seperti ini nih, kalian saksikan ya bro, indah banget. Ini ketinggian kurang lebih sekitar di 180 atau 220 meter gitu, lupa, 220 meter. Saya buka di aplikasi saya ya, ketinggian altitude-nya tuh sekitar 220 meter nih. Just tuh indah banget ya, kita bisa ngintip pucuknya salah satu bukit savana yang ada di Kawah Wurung ini. Nah tentunya kalian ikutin terus video-video lainnya nanti juga di channel saya ini yang memang untuk mendokumentasikan dan mengeksplorasi beberapa keindahan alam yang saya kunjungi menggunakan drone yang saya miliki ini. Kebetulan memang ada beberapa drone yang saya miliki ya, DJI Mini 2 dan Mavic Air 2 ini. Nah seperti yang kalian lihat itu ada dua pucuk gunung ya, kanan dan kiri. Yang kiri yang berasap itu adalah Kawah Ijen ya, pucuknya Gunung Ijen. Nanti kapan-kapan kita let's go gas drone aerial rasa FPV ini, long range kita terbangkan sampai ke pucuk Kawah Ijen itu yang ngebul itu sebelah kanan itu. Dan nantikan nanti video selanjutnya ya, saat nanti saya ada waktu yang cukup untuk nerbangkan drone Mavic Air 2 ini ke pucuknya Kawah Ijen ya. Mudah-mudahan cukup ya, karena keterbatasan settingan ketinggian drone Mavic Air 2 ini dari DJI dibatasi maksimal 500 meter ya. Jadi itulah salah satu keterbatasan drone aerial ya, beda dengan drone FPV nya Mas Andrea Ramadan yang memang beliau ngerakit sendiri. Jadi software settingan ketinggian dan batas maksimum jaraknya itu tak terhingga ya, tergantung kemampuan drone, keberanian pilot, dan kemampuan baterai yang sudah dimodif oleh mereka. Tapi drone DJI seperti yang saya pakai ini semua sudah bawaan original pabrik, jadi nggak bisa dihack, susah untuk dibajak ya aplikasi softwarenya. Jadi ya sudah, pinter-pinter kita dalam menggunakan drone ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye bye, salam sehat selalu.